Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Kembali lagi kita akan mempelajari surat Timotius. Hari ini 1 Timotius 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan saudara bersyukur? Saudara pikirkan. Oke, sudah ketemu, saudara simpan. Saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara alasan Rasul Paulus bersyukur di dalam kehidupannya. Saudara, Rasul Paulus di dalam ayat 12 dikatakan, aku bersyukur. Saudara, lebih tepat sebenarnya nuansanya itu seperti gini. Bersyukurnya saya karena Tuhan membenarkan saya bukan karena perbuatan-perbuatan saya. Bukan karena saya baik. Tapi karena karya Kristus di kayu salib, saya itu dibenarkan. Saudara, Rasul Paulus katakan, saya itu orang yang bersyukur. Bersyukurnya saya dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10 dia berkata, saya adalah orang paling hina di antara para rasul. Atau dia mau katakan, saya itu sebenarnya tidak layak disebut rasul. Tapi karena anugerah kasih karunia Tuhan. Bahkan Rasul Paulus di surat Efesus di situ dia mengatakan, saya ini adalah orang yang paling hina di antara orang-orang yang menerima anugerah Allah. Saudara bisa lihat betapa Rasul Paulus begitu bersyukur, dia orang yang tidak layak, dia orang yang hina, tapi Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Saudara, ada 4 hal yang Rasul Paulus tunjukkan alasan dia bersyukur, saudara. Yang pertama, dia menyadari bahwa keselamatan yang dia terima itu benar-benar anugerah, kasih karunia daripada Tuhan, sehingga ia bisa memperoleh keselamatan, sehingga ia bisa meresponi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena apa yang ia kerjakan atau bukan karena kepandaiannya dia, tapi karena kasih karunia apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Saudara, yang kedua, saudara, Rasul Paulus itu menyadari bahwa kalau dia bisa menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan kepadanya, dan dia mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan berbagai pelayanan yang diberikan kepadanya, saudara, Rasul Paulus menyadari itu semua kekuatan daripada Tuhan untuk dia menjalani hari-hari di dalam pelayanan, bahkan di dalam masa tergelap dalam hidupnya, ataupun juga ketika dia mengalami berbagai kesulitan. Rasul Paulus menyadari semuanya karena kekuatan daripada Tuhan untuk dia bisa mengerjakan berbagai pelayanan. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Rasul Paulus bersyukur karena ada kekuatan daripada Tuhan untuk dia menjalani hari-hari di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, saudara, Rasul Paulus itu berkata, bersyukurnya saya karena Allah itu menganggap saya ini adalah orang yang setia. Sehingga dia diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Paulus bilang, sungguh hanya kasih karunia. Saya orang tidak layak, saya orang hina. Tapi karena Tuhan menganggap saya setia, dia memberikan pelayanan. Saudara, menarik ya, dia orang yang sebenarnya pandai. Dia orang yang kalau ngomong itu seorang yang secara melakukan bagaimana caranya berbicara di depan umum sangat pandai, tapi dia mengatakan saya ini adalah orang yang sebenarnya kurang. Saudara, Rasul Paulus bersyukur karena Tuhan yang memberikan dia kesempatan. Saudara, yang berikutnya yang keempat, saudara, bersyukurnya Paulus karena dia melihat bahwa tidak ada satu hal pun yang Paulus kemudian bisa banggakan atau bahkan melihat dirinya dia adalah seorang yang layak untuk melayani Tuhan, tapi sungguh karena Tuhan melihat dia dan kemudian Tuhan yang melayakkan dia dan memberikan dia anugerah untuk dia bisa mengerjakan ataupun melakukan pelayanan. Saudara, menarik sekali Rasul Paulus, saudara, di dalam kehidupannya. Dia bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan, untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepadanya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat alasan Rasul Paulus bersyukur. Saudara, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berikan, nyatakan kepada setiap kita. Saudara, mari kita bersyukur, saudara. Apa yang Tuhan sudah melakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik,
Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Minimal Tuhan, kami diberi anugerah keselamatan sehingga kami boleh berespon bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan untuk kami boleh menyadari kami adalah orang berdosa, orang-orang tidak layak, dan kami boleh menyadari bahwa tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan kami ini mampu atau sanggup dan melayakkan kami untuk menerima keselamatan. Kami menyadari bahwa itu semua tidak ada artinya atau tidak ada satu hal pun yang mampu untuk melayakkan kami. Kami menyadari bahwa semua hanya karena anugerah belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Atau bahkan ketika Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari dalam kehidupan kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan untuk kami boleh mengerjakan pelayanan, ketika Engkau melihat kami adalah orang yang sebenarnya tidak taat, tidak setia, tapi Engkau melihat kami adalah seorang yang setia sehingga Engkau mempercayakan pelayanan. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kasih karunia belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Berkati Tuhan setiap kami hari ini di dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Berkati kami di dalam keluarga kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami ketika orang lain melihat hidup kami, mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua atau kami yang menjalani pergumulan dan tantangan dalam hidup ini, biarlah kami boleh mengalami kekuatan daripada-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.